ضحكة وفقد موجع. Jam 6 sore kami bertanya, sebaiknya ada kepedulian persoalan ini harus ditangani dengan benar, jangan dianggap sebagai ecek-ecek. Ini persoalan yang mengerikan, nanti bisa menjadi perang saudara secara meluas karena berkaitan dengan sara, isu sara, suku, agama, ras, kepercayaan. Ini orang-orang Arab kafiran dari Yaman itu sering anti Cina. Itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama anti Arab. Nah, mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Nggak ada bedanya, mereka itu pendatang. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara mazhab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutin keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Karena kebaikannya membawa suudon, membawa khusnudon kepada orang-orang yang diakui sebagai keturunan Nabi. Ya, celakanya orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno masih wajar, karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, Wong Jawa, dan presidennya juga semua, ya kan, Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar, meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja, tapi ini gendeng-gendengan, ini sebenarnya sabun. Jadi ulama NU mengakui Habib yang sokeh, yang ada hubungannya dengan Nabi, nama gelarannya adalah Sayyid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Sayyid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Sayyid itu memang keturunan Nabi. Bisa dites DNA secara kesehatan. Ya kalau Habib ini masih dipertanyakan, dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa sampai sintesa, itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah, itu ada searching kebudayaan, searching perpustakaan, dan itu dibenarkan dalam bentuk penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang ganjing karena berkaitan dengan hasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai duluan Nabi itu ada, dan klaim sesudah duluan Nabi itu ada, tidak cocok, tidak selucuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya, yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Nah, maka jalan tengah berdasarkan Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul iman daraja, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga mengatakan begitu tentang ilmu. Meskipun ini mursal, talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin, ada lagi utubul ima walau bisin, man ada dunia fa'alaihi bil ini, man ada akhiratika fa'alaihi bil ini, man ada huma fa'alaihi bil ini. Maka kedudukan ilmu itu menjadi sentral. Bahkan Allah tidak mengingat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Ya. Tapi di atas ilmu akhlak. Karena yang namanya iblis itu ilmunya tinggi, tapi tidak memiliki akhlak. Nah, akhlak itu pada Rasulullah. Maka boleh saja kita tidak akan membeda-bedakan anak keturunan petani, anak keturunan petambak, anak orang miskin,
anak orang yang pinggir hutan. Kalau dia berilmu, kita akan yakin. Ya, tapi dia mengaku anaknya presiden sekalipun, anaknya jenderal sekalipun, anaknya Rasulullah, kok ngaji ke gedeng mangan sabun? Ya nggak mungkin lah, Rasulullah kemudian ada turunannya gedeng mangan sabun. Wong Rasulullah itu Nabi Musa itu pinter-pinter Nabi, kalah ilmunya sama Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ditunjuk sebagai penjabar dan penanam sekaligus melambangkan ilmu, itu bukan. Di atas ilmu itu karena ada akhlak, maka berlakulah innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi. Lah maka orang yang ngandalkan ilmu tanpa kaitannya dengan akhlak barangkali masih sepeletaran dengan iblis gitu loh. Cara tengahnya gini, itu. Nah, oleh sebab itu, coba tolong yang habib, yang kiai Jawa, kembali ke pesantren. Kembali membuka kitab taklim. Ya, perlu itu. Kadang-kali karena terlalu lama berkelana, agak sedikit melupakan. Coba kembali kepada taklim. Bahwa Imam Ghazali juga membahas juga tabul ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu atau sedang mencari ilmu, di antaranya prasyaratnya perilaku adalah selalu tawadhu. Kedua, orang yang mencari ilmu tawadhu, kemudian puasa, kemudian perangainya menyenangkan dan pandangannya meneduhkan, karena dia itu bukan penghukum, dia itu pengajak, dia itu pengejek. Ya kalau berdakwah nama kok sambilnya cek, itu bukan dia, itu bukan perilaku ulama. Baik kiai atau habib yang senangnya mengejek, itu bukan perilaku ulama, itu perilaku setan. Jadi siapapun, nggak peduli habib sumber langit, kalau dia perilakunya suka mengejek, menggolimi, maka itu adalah perbuatan setan dan iblis yang artinya belum rampung itu. Dia masih harusnya tolak dulu, belajar dulu. Nah, prasyarat untuk menempa ilmu itu ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, pasti akan mendatangkan penerangan, mendatangkan hati ini jadi gembira. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fakuluri, anta iksiru, fakuluri, anta misbahku subuh. Jadi ilmu itu sekurang-kurangnya, karena ilmu nurun, ilmu adalah nur, maka sekurang-kurangnya akan menerangi hati pemilik ilmu. Kalau hatinya terang, melihat Allah itu jelas. Ya kalau jelas melihat Allah, nggak mungkin ada waktu dan kesempatan untuk melihat selain Allah, saking indahnya Allah. Ya kalau saking indahnya Allah, nggak mungkin bertutur kata tidak lemah lembut dan menyelamatkan hati makhluk yang dibuat oleh Allah, karena khawatir takut menyakiti pembuatnya. Sehingga tidak mungkin seorang ulama yang sudah hatinya misbah khusyuk begitu kemudian memaki-maki, berkata kasar, bahkan apalagi nendang, mukul. Enggak. Guru saya itu kalau didatangi tamu siapa saja tidak pilih kasih. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia ambil air itu, kemudian hidungnya dikasih minyak wangi, tangannya kasih minyak wangi. Yang datang nelayan, baunya ikan, baunya apa, nggak peduli. Karena ketika salaman, dia berbau minyak wanginya. Dan sekarang kan enggak. Masa salaman aja sampai cium kaki? Nggak ada tuh, tradisi Rasul nggak ada. Nah kalau orang yang mengaku anak cucunya Rasul, kemudian membiarkan mencium kaki, ini nggak benar. Sujud hanya kepada Allah. Kepada ibunya aja banyak ulama yang tidak menyetujui atau membolehkan. Meskipun ridha Allah wa fi ridha walidain, sutu Allah wa fi sutu walidain. Meskipun ayatnya juga jelas wa wasalnal insana bi walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini.
aniskuri wali dalika ilayal masih. Jadi sujudnya kepada orang tua, ayah atau ibu dianggap oleh Allah sebagai rasa syukur, dan itu sama dengan Allah. Itu aja masih ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Ya ini bukan siapa-siapa. Terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya di mana? Punya pondoknya apa? Sejak kapan? Belum tasbih semuanya. Bu, jangan. Ini yang melibatkan persoalan, jadi geger terus. Ya. Sementara pemain politik memanfaatkan. Sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Asal kamu pasti insya Allah orang NU enggak gampang ngawur-ngawuran enggak. Sabar, orang NU itu tidak sekilo itu, mas-mas kakinya masih dipakai, ngaleh. Diketok dulu, ini diketok masih ngalah. Jangan gitu toh, Gusti Allah yang nyawis saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja, nggak pernah getok gitu, ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia meninggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dengan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air. Gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya sudah nggak ada, ngamuk sih. Ya kalau ngamuk, habis itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong habis yang Topol tidak ada keturunan dengan api itu bisa disembelih itu. Ya, jangan lupa loh. Bapak saya itu kan di PKI dulu. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang beli PKI itu banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, terus sembelih. Urusan Allahu Akbar urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi urusan negara berlaku hukum negara gitu. Jadi Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi, yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormat. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan anak-anak cucunya dalam perang Karbala, dibunuh semua. Kamu enggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan pelayanan keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Nah, kalau kalian kemudian berboya-boya, berharap benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Nah, aku curiga tapi tidak ikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, tangganya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan kulit. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah keluarga Jatmi juga siap di belakang. Patriot Teruna Nasional saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka
mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, bikin keonaran, bagian siap berada di depan. Tanpa berbayar, udah lama yang membayarkan FPI saya, lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong.